Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dengan rahmatnya kita bisa bangun sahur, kemudian mungkin tahajud, kemudian berangkat untuk melaksanakan sholat subuh. Dan barang siapa yang sholat subuh fahuwa fi dhimatillah, dia dalam kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholat subuh itu dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dijamin, presiden aja sudah merasa aman, apalagi kalau Allah sendiri pencipta alam semesta ini yang menjamin. Fahuwa fi dhimatillah. Tadi sebelum subuh kita sholat sunat fajar, di mana sholat sunat fajar itu lebih baik ya dibanding bumi bersama isinya. Jadi sebenarnya orang yang mengistiqomahkan, terutama di bulan Ramadan ini, sudah sahur ya, mendapatkan keberkahan, kemudian jamaah subuh ya, kita dijamin oleh Allah. Tadi sholat fajar dulu, Allah berikan kekayaan melebihi bumi bersama isinya. Sebenarnya itu sudah melahirkan apa ya, miliarder yang tapi tidak kelihatan gitu ya. Hanya orang yang berilmu yang tahu bahwa betapa besarnya ya sholat sunnah fajar dan jamaah sholat subuh gitu. Dan itu harus kita wariskan ke anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu ya, supaya anak-anak kita itu tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Tidak hanya sibuk bekerja urusan dunia, tapi sejak muda pun sudah sibuk dengan urusan akhirat ya. Sebab di antara para pemuda yang dapat naungan Allah kelak di akhirat, yaumadzilla illa dzillu, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, di antaranya wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, itu anak muda yang sejak usia muda dia sudah rajin ibadah ya. Kalau tua ya memang tua itu harus ya, karena kalau menurut usia dari Rasulullah itu 63 tahun ya atasnya, tapi ada yang lebih sampai 70, ada sedikit yang 100 ya itu pun sudah sakit-sakitan 100 ya. Sangat jarang kata umat Rasulullah sampai sukses seperti itu, jarang sekali. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sholat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa 1 bulan penuh kita berpuasa ini tujuannya cuma satu. Dalam Al-Baqarah 185 itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa ya. Terus apa hebatnya takwa itu apa? Kok selama 1 bulan kita berlatih tujuannya cuma satu, la'allakum tattaqun ya. Jadi Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
telah aku wajibkan untuk kamu sekalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Pertanyaannya, apa hebatnya takwa itu? Dalam suatu ayat firman Allah dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-96, Allah berfirman, ini menunjukkan hebatnya takwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ayat ini menjelaskan walau anna ahlal qura, dan jikalau penduduk satu wilayah, satu negeri amanu wattaqu, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, niscaya pasti akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi sebuah negara yang penduduknya itu beriman dan bertakwa dijamin kemakmurannya oleh Allah. Ini bicara takwa skala besar ini. Dan ini jaminan Allah, yang dimana Allah itu la yuhliful mi'ad, tidak pernah nulayani janjinya. Sebaliknya, walakin kadzabu, akan tetapi mereka kebanyakan itu kadzabu, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah-perintah Allah. Kita tahu kan bahwa takwa itu imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi kata Allah, kalau penduduk itu mengingkari ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu, akan ditimpakan adab oleh Allah karena perilaku mereka. Kita masih tahu kisah kerajaannya ya, Fir'aun yang menguasai Mesir. Ya, karena kezalimannya kepada Allah, karena dosanya kepada Allah, maka ditenggelamkan semua tentaranya. Di negeri, satu negara yang dikuasai oleh Fir'aun hancur, sudah tidak ada pemimpin. Bukankah kita ini juga berdiri di atas bekas kerajaannya Majapahit atau Sriwijaya sebelumnya ya? Jadi ya itulah, negara suatu saat hilang. Tapi kebanyakan kata Allah hancurnya sebuah negara itu karena dosa-dosa mereka. Lebih rinci Rasulullah menjelaskan pada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Wal Hakim dan Imam Hakim. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tazharil fahishatu fi qaumi qattun hatta yu'linu biha al-fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Jika suatu wilayah itu penduduknya berbuat dosa zina, berzina ya, yang dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum ya, akan menyebabkan turunnya ta'un, wabah ya, kayak corona saat ini, dan penyakit yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada generasi yang lalu. Kayaknya hadis ini barusan dibaca oleh Rasulullah ya. Ya, saat ini nih suatu wabah yang tidak pernah terjadi pada masyarakat yang lalu, yang namanya corona ini. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, walam yankusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin wa siddatil mu'nati wa jari sultani alaihim.
Yaitu jika penduduk suatu wilayah itu mengurangi takaran dan timbangan atau bersifat melakukan perbuatan korupsi, ya, akan terjadi paceklik, kebangkrutan, ya, banyak tekanan dan kehidupan yang sulit atau kesulitan hidup. Ini juga terjadi saat ini, ya. Yang namanya korupsi itu Masya Allah, yang namanya mengurangi timbangan di pasar itu juga tidak sedikit, ya. Kalau kita tidak teliti, ya bisa dikurangi, dikai duit, dikai batu. Alhamdulillah. Jadi kalau itu dilakukan, jadi perilaku dosa, ya, yang kayaknya biasa-biasa saja, tapi dampaknya itu pada paceklik sebuah bangsa, sebuah negara. Ya, dampaknya itu pada kesulitan hidup masyarakatnya. Kemudian kata Rasulullah juga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walau lal bahaim lam yumtiru. Jika penduduk satu wilayah itu menahan zakat hartanya, kecuali hujan akan ditahan, ya, turun dari langit. Sekiranya bukan karena binatang, niscaya tidak akan diturunkan hujan, kata Rasulullah. Jadi di sebuah negara kalau terjadi paceklik panjang, itu terjadi bahwa masyarakatnya tidak mau mengeluarkan zakat. Lah Ustadz, kalau negara-negara yang mayoritas kafir itu kok tidak paceklik kan? Ya, itu tadi ada kata-kata jikalau tidak karena binatang, ya. Dalam riwayat hadis yang lain itu karena orang ibu-ibu yang masih menyusui, ya, tentu akan ditahan betul itu hujannya dan tidak akan pernah turun hujan di wilayah itu, di negara itu. Jadi menahan zakat, ya, itu menyebabkan ditahannya hujan. Tapi kalau di situ masih banyak binatang, itu Allah kasihan sama binatangnya, bukan manusianya yang berdosa itu, atau ibu-ibu yang masih menyusui. Dalam hadis yang lain. Kemudian lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'dhi ma fi aydihim. Jika penduduk satu wilayah itu melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jadikan pihak musuh dan golongan lain itu, ya, orang kafir munafik itu, lalu merampas harta yang mereka miliki. Jadi kalau orang sudah tidak mau menjalankan perintah Allah untuk berbuat adil, negara itu tidak menjalankan perintah Allah berbuat adil, ya, jujur, kemudian peduli pada fakir miskin, kemudian mau berbagi, ya, itu kalau sudah ditinggalkan, ya, walaupun penduduknya banyak yang muslim, ya, maka akan diturunkan oleh Allah, negara itu akan diserang sebuah masyarakat. Kalau dulu kita pernah dijajah, ya, kemudian mengambil semua harta kita. Bangsa Indonesia juga begitu. Jadi kalau sudah tidak ada keadilan di sini, tidak ada kejujuran di sini, ya, banyak yang korupsi, kemudian yang kaya tidak peduli pada fakir miskin, ya bisa saja negara lain akan menjajah, minimal menjajah perekonomian kita. Kalau perekonomian sudah dikuasai, ya apa kekuatan kita? Nggak bisa. Ya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan ini bahwa kita tetap harus menegakkan perintah-perintah Allah untuk berbuat adil, untuk beribadah kepada Allah, untuk peduli, ya, untuk berkasih sayang kepada istri dan anak-anak kita, dan pada warga sekitar yang butuh bantuan kita tetap peduli, ya, sehingga Allah jauhkan dari hal yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, wa ma lam tahkum, ya, amba'uhum bi kitabillahi wa tahayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, ya.
para pemimpinnya sudah tidak menjadikan agama Allah sebagai sumber hukum, ya, yaitu tadi tidak mengajarkan, sudah menjauhkan para penegak hukumnya untuk tidak adil, ya, misalnya para orang kayanya tidak peduli, ya, para pemimpinnya menindas misalnya, maka Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka. Akhirnya banyak demo, ya. Sekarang di Myanmar itu, ya, dikuasai oleh militer, akhirnya ya keadilan kan tidak terdampak di sana, akhirnya demo itu. Nah, itu kata Rasulullah lebih rinci dari ayat Allah tadi Al-A'raf, bahwa kalau penduduk beriman bertakwa akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau presidennya ngerti itu, insya Allah bangsanya itu akan makmur. Misalnya kalau kita lihat ya di Darussalam, kok gak pernah ada berita bencana macam-macam gitu ya. Yang mudah-mudahan di sana adil dan kita bisa meniru seperti itu. Itu kalau takwa sebuah wilayah. Tapi kalau takwa itu lebih spesifik pada seseorang keluarga, itu dalam surat At-Tolak Allah perintahkan, Allah ceritakan, Allah berikan berita pada kita. Yang pertama, ya, dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidupmu. Jadi hidup kita ini bertahap, ya. Ada yang dari berumah tangga punya cuma kontrak sampai sekarang punya rumah sendiri, itu proses, ya. Dan kita baik-baik itu mungkin karena ketakwaan kita. Jadi Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kamu tawakal pasrah kepada Allah, ya, ketakwaanmu dibuktikan dengan tawakal pasrah pada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan mencukupi. Allah akan mencukupi kehidupannya, kebutuhannya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusanmu itu jadi mudah. Ingat, ini janji-janji Allah, bukan janji saya, ya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajrahu. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, itu tadi urusan dunia, ini urusan akhirat, maka Allah akan hapus dosa-dosamu dan Allah berikan pahala yang besar. Betapa untungnya orang-orang bertakwa yang mau dicetak Ramadan ini, ya. Jadi bukan urusan kecil, ternyata itu urusan besar. Kalau urusan dunianya tadi, Allah diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya, Allah cukupi kebutuhannya, Allah berikan rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka. Ya, perlu saya ceritakan, ini ada seorang guru ngaji kampung, ya, nggak dapat gaji, ya, kecuali kebaikan dari para wali muridnya, anaknya banyak, tapi bisa kuliah semua. Jadi tetangganya itu bilang, Ustadz, sampai itu dari mana kok anaknya bisa kuliah semua? Ya. Ternyata anaknya rata-rata merantau, terus anaknya itu menjaga masjid, kemudian anaknya itu ngajar ngaji dan bisa kuliah, membawa adiknya sehingga adiknya semua bisa kuliah. Sampai tetangganya ngomong, sampai itu kok bisa nyekolahkan, kuliahkan anak, ya, yang kuliahkan apa itu rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka. Kalau dilihat dari penghasilannya, apa penghasilannya guru kampung ngaji? Nggak mungkin kuliahkan anak, itu nggak masuk akal. Seperti saya cerita orang haji tukang becak, ya, orang jualan rujak terus haji, ya, itu nggak mungkin. Tapi kata Allah, rezeki orang bertakwa itu ada rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ini harus sampai ceritakan sama istrinya, ya, sama suaminya, bahwa ada rezeki Allah untuk orang bertakwa itu rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka. Mungkin kalau sampai melihat proses kehidupan ini jenengan, itu banyak sekali rezeki yang datangnya nggak disangka-sangka, yang sampai bilang, ya Allah, kok murah ada ya, waktunya nyaur saya kok murah ada, padahal saya itu nggak punya uang sama sekali. Itu karena ini surat At-Tolak ini. Ini sangat penting, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma ij'alna sabahan mubarakan ilal khairi qariba
ومن الشر بعيدا لا خاسرا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.